Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Teknik Green Building yang beranggotakan Farah Anissa, Iksan Ramadan, dan Sharina Intan. Kali ini kami akan membahas mengenai bangunan dan perubahan iklim. Seperti yang kita tahu, perubahan iklim dan pemanasan global merupakan salah satu isu yang saat ini menjadi perhatian semua pihak. Karena dampaknya sangat dirasakan oleh manusia dan juga lingkungan hidup. Ditinjau dari pengertiannya, pemanasan global merupakan naiknya suhu rata-rata di seluruh permukaan bumi akibat dari emisi gas rumah kaca dalam jumlah banyak yang membuat energi panas matahari terperangkap di atmosfer. Pemanasan global ini telah menimbulkan berbagai dampak, seperti terganggunya hutan dan ekosistem lainnya, terjadinya kenaikan permukaan laut, serta terjadinya perubahan iklim yang sangat ekstrim di bumi. Bicara soal perubahan iklim, apa sih yang dimaksud dengan perubahan iklim itu? Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim menjelaskan, perubahan iklim adalah perubahan signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan, mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi karena meningkatnya konsentrasi karbon dioksida dan gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca tersebut disebabkan oleh berbagai kegiatan manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil, perubahan fungsi lahan, limbah yang dihasilkan manusia, serta berbagai kegiatan industri. Meningkatnya kandungan CO2 di atmosfer telah menyebabkan efek gas rumah kaca yang mengakibatkan naiknya temperatur bumi, sehingga terjadi pencairan cadangan es di kutub utara dan di selatan. Peningkatan gas CO2 disebabkan oleh proses pembakaran yang dibutuhkan dalam menjalankan sarana dan prasarana penunjang. Bangunan konvensional telah dianggap mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Emisi karbon pada bangunan konvensional tergolong tinggi. Bangunan gedung berpeluang mengeluarkan 30% dari total emisi CO2 yang dihasilkan ketika proses pembangunan serta saat pemanfaatan bangunan. Berdasarkan data dari World Green Building Council, diketahui bahwa bangunan gedung setidaknya menyumbangkan 33% emisi CO2, 30-40% penggunaan bahan mentah, lalu mengkonsumsi 17% air bersih, 25% produk kayu, dan 40-50% penggunaan energi untuk pembangunan dan operasionalnya. Bangunan konvensional belum memasukkan prinsip-prinsip green building seperti efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan. Sebuah bangunan konvensional akan memerlukan energi, listrik, dan air yang besar. Penggunaan listrik dari suatu bangunan merupakan faktor yang sangat besar kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca CO2. Dari total jumlah listrik yang dihasilkan di United States setiap harinya, sektor bangunan mengkonsumsi sebesar 70% dari total energi yang ada. Beberapa hasil penelitian pada bangunan institusi akademik juga memperkuat bahwa konsumsi energi listrik merupakan kontributor utama emisi gas rumah kaca. Dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan maupun gedung itu sendiri cukup besar. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka dibutuhkan suatu konsep bangunan yang memperhatikan keadaan lingkungan. Konsep tersebut dikenal dengan konsep green building. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk sektor pembangunan lebih berperan dalam mengatasi perubahan iklim, yaitu sustainable building. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk sustainable building yang pertama yaitu bahan ramah lingkungan dalam pembangunan. Selanjutnya yaitu proses fabrikasi yang dilakukan saat pembangunan untuk pengematan lahan. Selanjutnya pembangunan tepat guna. Selanjutnya yang paling penting yaitu manajemen dalam pembangunan. Ada 4 hal contoh yang dapat dilakukan untuk mencapai sustainable building. Yang pertama yaitu sustainable material, yaitu penggunaan material ramah lingkungan dalam pembangunan sehingga mengurangi masalah limbah dan mengurangi emisi saat fabrikasi material. Selanjutnya yaitu green building, tujuannya yaitu pengematan dan penggunaan energi dalam rumah. Selanjutnya, rainwater harvesting untuk pengematan air bersih dengan pemanfaatan air hujan. Dan yang terakhir yaitu penggunaan solar panel, yaitu mengurangi konsumsi energi. Sekian dari kelompok kami, Save the World, thanks for watching.